Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, terkasih dalam kebaktian Minggu ke-7 setelah Trinitatis 31 Juli 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, hikmat yang dari atas. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Muliakanlah Allah Bapa, muliakan
Hukum Tuhan, kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu yang diambil dari hukum Taurat, titah kelima sudah dengan titah ke-10. Demikian bunyinya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita bernyanyi.
Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita membaca secara responsoria epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis di Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kita membaca secara responsoria. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang kepada aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang dilakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu. Takkan mungkin kau bahagia bila banyak arahmu. Maka putuskan semua godaan di hatimu. Bertobat dan puasa, arah berat bagimu. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu. Takkan mungkin kau bahagia bila banyak arahmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Sejenak marilah kita mendengarkan warta kita pada minggu hari ini, Minggu 31 Juli 2022, minggu ke-7 setelah Trinitatis. Warta umum. Yang pertama, jemaat meninggal. Pada hari Jumat 29 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Bosar Siahaan atau Opu Florencia Doli, umur 90 tahun, suami dari Ibu R. Boru Sinaga, alamat dari Jalan Amal Hamzah, sektor Kompleks Gubernur. Pada minggu hari ini pukul 10 WIB diadakan ibadah di rumah duka yang dipimpin oleh Pendeta Rita H. Simajuntak STH. Diharapkan kehadiran semua jemaat sektor Kompleks Gubernur untuk mengikuti kebaktian tersebut. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Osman Sitorus atau Opu Jessica Doli, umur 85 tahun, suami dari Ibu Tio Rugun Boru Siahaan dari Jalan Teratai nomor 169 Padang Bulan 3. Minggu hari ini pukul 9 WIB diadakan ibadah di rumah duka yang dipimpin oleh Diakones Ruslina Hutapea. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Padang Bulan 3 untuk mengikuti kebaktian tersebut. Tambahan warta yang meninggal. Pada hari Sabtu 30 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Situa Insinyur Farel Napitupulu MP, umur 74 tahun, suami dari Ibu Rosmala Boru Sitorus SH MH, alamat Jalan Cemara nomor 61A, sektor Kompleks Gubernur. Acara penguburan diadakan di Jakarta. Suara Koinonia, pelayanan. Minggu hari ini 31 Juli 2022, Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM atau Pendeta Resort melayani di HKBP Pandau Permai pukul 10 WIB. Pendeta Dedi F. Silaban STH melayani di HKBP Jalan Segar pukul 8 WIB dan pukul 10.30 WIB. Lansia, pada hari Selasa 2 Agustus 2022, lansia mengadakan senam osteoporosis masuk pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Kebaktian dua sektor di gereja. Rabu 3 Agustus 2022, ibadah dua sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Kelima, PA Remaja Naposo Seresot HKBP Pekanbaru dalam rangka menindaklanjuti program kerja dan pelayanan kategorial remaja dan Naposo Bulung HKBP Seresot Pekanbaru
Kami mengundang remaja dan Naposo Bulung Seresot Pekanbaru untuk menghadiri ibadah PA penelaan Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 13 Agustus 2022 masuk pukul 19 WIB sampai selesai bertempat di HKBP Harapan Jaya. Diharapkan kehadiran remaja Naposo gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Berita ke-6, pendaftaran belajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Gereja kita menerima pendaftaran belajar SIDI HKBP Pekanbaru tahun pelajaran 2022-2023 dimulai bulan Juli sampai bulan Agustus 2022, tempat di kantor Huria. Syarat pendaftaran, surat keterangan dari situa sektor, dan fotokopi surat baptis. Bunga altar, yang menyusun bunga altar untuk bulan Agustus 2022 dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Kedelapan, persembahan bantuan dana pembangunan HKBP Payagambar, Resort Serdang, Distrik 29, Deli Serdang. Pada Minggu 7 Agustus 2022, persembahan kedua kita serahkan untuk persembahan bantuan dana pembangunan HKBP Payagambar, Resort Serdang, Distrik 29, Deli Serdang. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 6 Agustus 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Warga yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan kita baca di warta kita. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu. Agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu, langkah kami
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada majelis yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort yang mempercayakan pelayanan ini, dan tentunya bagi umat Tuhan yang baru menjadi warga HKBP Pekanbaru dari 6 tahun sebelumnya, ditanyalah siapa saya umpamanya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, saya sudah 69 tahun sekarang ini. Tapi puji Tuhan masih bisa dapat jalan-jalan dan terus melayani. Kami di distrik Deboskap gitu, Depok, Bukur, Sukabumi, Kalimantan Barat. Karena itu kami menyampaikan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Tuhan mewujudkan idaman seperti pepatah orang Batak, asa dorhas matu dorhis tu ador sepura-pura. Saya horat soras mahita jala terkis di ngulu perdagingan nak partodi. Saya saur mahita mamora. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18 begitu. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adalah yang diutus Tuhan untuk membekali jemaat-jemaat umat Kristiani yang berasal dari orang-orang Yahudi yang tidak kecil tantangan-tantangan yang dihadapinya begitu. Dia adalah pemimpin jemaat di Yerusalem setelah para rasul-rasul dikejar-kejar, dianiaya oleh orang-orang yang membenci pengikut-pengikut Yesus Kristus pada saat itu. Dan tentunya hal yang seperti itu tidak begitu sulit kita dapat pahami. Kita bersyukur di tengah-tengah bangsa ini grafik yang seperti itu sudah semakin menurun, walaupun selalu ada juga muncul-muncul begitu. Dan kita bersyukur untuk ibadah kita. Anda mau pergi ke Yerusalem silakan, tidak perlu negara untuk campur tangan gitu. Jadi kita berbeda dengan saudara-saudara kita. Kalau tidak dibantu oleh negara itu repot juga gitu. Tapi kalau kita ini mau berangkat ke sana, ya silakan aja. Tidak perlu harus ada perintah, tidak perlu harus ada aturan-aturan. Yang penting ada dananya begitu. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah suasana yang seperti itulah, Yakobus ini membekali orang-orang Kristiani supaya memperoleh hikmat. Sama seperti dalam kehidupan kita yang selalu ada muncul penonjolan diri supaya kita lebih yang berkompeten, yang menjadi tanyakan orang. Itu juga terjadi pada zamannya daripada Yakobus. Itulah yang diingatkan pada zaman gereja mula-mula, begitu cepatnya muncul sikap untuk menjadi pemimpin begitu. Kita bersyukur ada aturan dan peraturan HKBP. Kalau dulunya sebelum ada aturan dan peraturan, cecok juga, banyak juga yang cecok gitu, yang ribut gitu. Masalah pergantian daripada pimpinan, terutama kalau tidak yang dipimpin ataupun yang diutus oleh pimpinan HKBP gitu. Umpamanya dari jemaat itu, mungkin di kampung-kampung kita dulunya di Bonani Pasukit, karena belum mampu memberikan kebutuhan daripada pelayan yang penuh waktu, tidak jarang terjadi masalah-masalah gitu. Oh maunya si anulah, maunya begini. Oleh karena pertubuh juga, oleh karena ada pengaruh macam-macam.
selalu mempengaruhi hal-hal yang seperti itu. Dan kalau sudah terjadi gejolak dalam satu jemaat oleh karena pergantian pemimpin, akan lama sekali dapat dirasakan kedamaian dan makna daripada jemaat itu, ataupun yang hidup berjemaat itu. Saudara-saudara, itulah yang diingatkan. Karena pada awalnya gereja mulai itu begitu cepatnya muncul sikap untuk menjadi pemimpin jemaat dengan mendahulukan kemampuan. Memang bagi kita, kalau Anda itu umpamanya memberangkat anaknya mau pendeta atau guru jemaat, bibil pro, diakones, itu dites juga gitu, dites. Dan diambil nilai yang tertinggi gitu. Kalau tidak, umpamanya dibatasi, hari ini, tahun ini diterima sekian puluh orang. Lewat daripada itu, ya kalah kan gitu. Itu dites memang. Tapi itu maksudnya dibekali. Dia harus mau belajar untuk mengetahui isi Alkitab supaya pemberitaan itu, khotbah-khotbahnya itu jangan ngawur gitu. Tetapi dapat dirasakan dan dimengerti oleh jemaat yang dilayani. Itulah yang harus kita hindarkan. Makanya Yakobus menyatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berhikmat? Yang mau dikatakan di dalam nas ini, saudara-saudara, kita rindu akan hikmat daripada Allah. Supaya dengan hikmat daripada Allah itu kita mampu melihat jauh ke depan. Tidak hanya yang sepele-sepele saja, tidak hanya yang bersifat sementara saja, tetapi justru jauh ke depan. Tentunya itu bisa datang kalau kita makin memberikan diri kita untuk belajar, mendengarkan sesuatu daripada sesama kita, sehingga kita memperoleh hikmat daripada Allah. Kita, bagi saudara-saudara yang sudah belajar Siti, tentunya sudah mengetahui bagaimana riwayat hidup daripada Raja Salomo. Di dalam keberadaannya yang seperti itu, dia mampu memimpin bangsa Israel dalam segala persoalan-persoalan yang begitu rumit, hanya oleh karena hikmat daripada Allah. Nah, inilah juga pengharapan kita dalam menghadapi saudara-saudara kita yang aliran-aliran yang begitu keras, yang merasa dirinya lebih benar begitu. Kita harus memiliki hikmat gitu. Dan kalau sesuatu yang baik yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang gila-gilaan seolah-olah dia yang lebih benar, nanti pada saat dia akan bertobat gitu. Wah, kok baik juga dia ya. Walaupun saya berbuat begini, tetapi juga dia berbuat baik sama saya. Makanya kita tidak pernah diajar untuk membalaskan yang jahat itu dengan kejahatan. Tentunya untuk hal yang seperti itu kita harus memperoleh hikmat daripada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus di sini. Di tengah-tengah keluarga juga, bagaimana kita mendidik suami istri, mendidik anak-anak supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang di kemudian hari dapat diharapkan memberikan kontribusi yang lebih positif. Bukan hanya untuk keluarga itu, tetapi juga untuk masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara, tantangan yang seperti itu dapat kita hadapi. Minimal kita perkecil pengaruh daripada dampak yang seperti itu hanya melalui hikmat daripada Allah. Komunikasi kita dengan firman Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan, dia akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita mampu memberikan hal-hal yang realistis dalam kehidupan ini. Sehingga orang yang seperti itu akan bertobat pada saatnya. Saudara-saudara, hikmat yang dari atas harus ditunjukkan melalui pekerjaan baik, rendah hati, dan tidak membanggakan apa yang dimilikinya. Itu yang dikatakan kriteria orang yang memiliki hikmat daripada Allah. Tidak mendahulukan dirinya, tetapi justru sikap yang melayani lah gitu. Makanya di jemaat kita selalu diajak dan dilatih para jemaat bagaimana untuk melayani. Kalau pada satu saat kegiatan-kegiatan tertentu diangkat, dipilih dari warga jemaat, itu untuk melatih dan mendewasakan bagaimana dia untuk belajar, membekali dirinya melayani sesamanya begitu. Dan tentunya itu dapat kita lakukan kalau kita memperoleh hikmat daripada Allah. Saudara-saudara, melakukan pekerjaan yang baik tanpa diperintah. Kalau umpamanya ada anak-anak yang seperti itu di tengah-tengah keluarga, wah, orang tua juga akan bahagia. Dia melihat anaknya melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan sebaik-baiknya tanpa diperintah. Wah, tidurnya nyenyak juga begitu.
tidak menjadi pusing gitu, tidak menjadi bahan pertimbangan ataupun masalah dalam kehidupannya gitu. Bahkan memperoleh sesuatu hal yang menggembirakan dalam kehidupannya. Nah, ini bagaimana supaya itu terwujud dalam kehidupan kita. Orang yang memperoleh hikmat itu bersedia memperbaiki yang rusak dan mendamaikan orang yang berselisih. Jadi kalau kita sebagai warga jemaat, kita terpanggil di tengah-tengah masyarakat kita untuk menjadi pendamai gitu. Bukan pemicu masalah gitu. Jangan seperti politisi-politisi di tengah-tengah bangsa kita ini, gila-gilaan seolah-olah dia yang benar. Padahal untuk makan hidup sehari-harinya juga dia meminta-minta kepada orang lain gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus belajar bagaimana supaya kehadiran kita mempunyai makna kepada sesama kita. Bersedia memperbaiki hal-hal yang tidak menggembirakan menjadi menggembirakan, menjadi juru damai gitu. Jadi kita tidak pemicu masalah, tetapi bagaimana kita memberikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah jemaat kita, dan itu harus kita mulai di tengah-tengah keluarga. Omong kosong kalau mamanya keluarga ribut terus dari pagi sampai sore, dia dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Tidak mungkin. Tapi kalau kehidupan jemaat itu suatu keluarga yang hidup selalu rukun, selalu damai dan rajin bekerja, dan begitu akrab hubungan suami dan istri dan juga anak-anak maupun dengan tetangga, akan tercermin, dapat dirasakan oleh orang lain kehadirannya dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dikatakan lagi orang yang memiliki hikmat itu mendahulukan sesamanya. Memang tradisi kita orang Batak ada juga pamannya perjabaran, selalu dipentingkan juga memberikan perjabaran bagi orang lain. Tetapi untuk bertele-tele, ini yang sering bagi masalah tradisi Batak, terlalu bertele-tele gitu. Berulang kali mengenai perjabaran, sehingga lama waktunya gitu. Nah, untuk mewariskan tradisi itu kepada generasi yang lebih muda, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan itu kita harus latih umpamanya perjabaran, bagaimana supaya saudara-saudara kita memperoleh bagian apa yang layak bagi dia yang harus diterima dari suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Demikian juga untuk mendahulukan sesamanya, menjadi pendamai, menjadi orang yang lemah lembut. Jadi tidak pemicu masalah gitu. Tidak membawa masalah, tetapi justru membawa terobosan-terobosan yang baru, membawa kedamaian, membawa pengharapan-pengharapan yang baru dalam suasana yang begitu rumit umpamanya dalam kehidupan ini. Justru dia terinspirasi membawa sesuatu pengharapan yang baru dalam kehidupan sesamanya. Itu yang memperoleh hikmat. Dan itulah arti kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ini sebagai jemaat, dibekali kita supaya kita menjadi sumber inspirasi dan hikmat yang daripada Allah, sehingga dunia sekeliling kita akan merasakan arti kehadiran kita dalam kehidupannya. Dikatakan lagi orang yang memperoleh hikmat itu tidak ada kecemburuan. Nah, ini kita harus melatih diri kalau seseorang memperoleh rezeki dalam kehidupannya. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan supaya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan kebalikannya. Mencari sesuatu yang tidak mengenakan. Wah, itu terjadi karena begini, karena begitu dan lain sebagainya. Kita tidak bersyukur gitu. Kalau umpamanya seorang berhasil itu dalam kehidupannya, itu sudah mengurangi beban dalam kehidupan kita. Coba kalau dia tidak dapat untuk memberikan kebutuhan kehidupannya, sementara kita bertetangga, itu akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Tapi kalau dia sudah umpamanya lepas dari tantangan-tantangan hidup keseharian, dapat membekali kebutuhan-kebutuhan kehidupan, itu akan meringankan kehidupan kita. Dan tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dikatakan saudara-saudara, bagaimana kita mensyukuri apa yang diperoleh oleh seseorang. Hikmat yang dari manakah yang dominan menguasai kehidupan kita? Apakah yang dari dunia ini? Kita belajar, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja kita dulunya sedini mungkin mendirikan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Karena dengan itu supaya memperoleh hikmat. Coba kalau umpamanya statistik kita orang Batak tidak kalah dengan suku-suku lain di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita ini. Yang berbicara di dunia internasional juga bagi kita tidak kurang gitu.
Hanya kalau menjadi presiden jangan kita harapkan nanti banyak juga jadi orang yang gila kan begitu. Kalau orang lain menjadi penganut agama yang lain, menjadi pemimpin dapat memberikan sesuatu yang itu harus kita syukuri. Bukan mencari hal-hal yang tidak menggembirakan gitu. Bukan mencaci maki, bukan. Tapi kita harus mensyukuri karena penganut agama yang lain juga dapat diberikan oleh Tuhan menjadi jalan untuk menyentuh, menyapa kita, menolong kita dalam kehidupan ini. Makanya pendidikan itu sangat besar artinya tidak bersifat sempit, justru semakin memiliki wawasan yang luas gitu. Jadi selama kehadiran kita di Riau ini, karena kita komunikasi dengan etnis yang lain, kita harus memiliki wawasan yang luas gitu. Kita harus menjadi teladan, dapat dirasakan etnis yang lain bahwa kehadiran kita itu tidaklah menjadi beban, tetapi memberikan hikmat dan kesadaran dan memicu semangat bagi saudara-saudara kita untuk melakukan hal yang lebih baik dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, surat Yakobus ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 28 dan 31 yang dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik. Bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena melakukan hukum Tuhan. Tetapi itu adalah melalui Yesus Kristus. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Yakobus ini tidak bertentangan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara, itu harus kita pahami. Karena banyak juga orang bisa tahu ayat-ayat Alkitab, tetapi dia miskin dalam penghayatan. Wah, dia tahu banyak ayat-ayat, tapi untuk menghayatinya, untuk melakukannya justru sangat miskin. Nah, bagaimana kita supaya mengetahui apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, tetapi juga melakukannya, mewujudkannya di dalam persekutuan kita, dalam pekerjaan kita, sehingga kita akan memperoleh sesuatu yang bermakna dalam kehidupan ini, tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga dunia sekeliling kita, sehingga kita akan berbahagia dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, kapan dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, marilah kita juga mensyukuri apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal 28 ayat 6. Siapa yang percaya akan diperlakukan dan diselamatkan. Dan juga barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan dan dia akan berbahagia di tengah-tengah dunia ini, juga berbahagia pada kehidupan yang akan datang. Kita butuh hikmat saudara-saudara. Sehingga dengan demikian akan dapat menghadirkan kita tidak berarti menjadi beban bagi orang lain, justru menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, untuk hal yang seperti ini ada suatu cerita yang pendek. Ada satu keluarga, dan masa tuanya begitu, dia punya harta gitu. Jadi ada 3 orang anaknya laki-laki. Maaf kaum perempuan, kalau bagi kita orang Batak yang punya warisan itu hanya laki-laki. Tapi memang ada juga di daerah tertentu yang dikatakan pauseang katanya gitu. Tapi jarang itu. Kalau laki-laki sudah dapat memperoleh juga warisannya sudah dari orang tua, sudah syukurlah gitu. Jadi 3 orang anaknya, setelah dia menjelang, si bapak itu menjelang masa usianya sudah makin tua, dia berpikir bagaimana ini harta saya. Jadi kalau harta bagian tanah sudah ada pembagian yang netral, yang jujur. Tapi ada satu harta yang bukan tanah umpamanya, tetapi mempunyai arti tersendiri gitu. Sulit dia untuk sama siapa ini nanti. Ditanya sama siapa bagaimana? Wah, saya dong. Karena pangguaran saya katanya pula kan gitu. Ditanya nomor 2, wah saya dong, saya yang lebih capek. Sama si abang juga sama si adik katanya pula kan gitu. Ditanya yang paling kecil, wah saya dong. Karena saya yang lebih banyak nanti menyertai orang tua dalam masa tuanya katanya gitu. Jadi yang satu orang ini jadi pusing juga dia gitu. Sehingga dia pergi ke notaris, nanya kepada notaris, mungkin di antara kita juga ada yang berprofesi sementara notaris. Pak notaris bagaimana nih? Jadi notaris juga agak susah berpikir gitu. Menggunakan tradisi tidak juga jalan, harta yang satu-satu ini, sehingga dia tanyakan, bagaimana? Masing-masing yang 3 orang itu berlomba gitu.
Jadi notarisnya juga jadi pusing. Oh, pada akhirnya begini dikatakan, kalau begitu jalan satu-satunya ini katanya gitu. Dikumpuli yang 3 orang anaknya itu. Nanti pada hari yang ditentukan kalian akan berlomba bagaimana itu ada gambar orang tuanya dibikin sebesar itulah umpamanya. Jadi nanti siapa yang bisa mematok atau dengan ada busur dan lain sebagainya kena matanya, itulah yang punya harta itu katanya. Itulah yang punya harta yang satu-satunya itu. Sehingga ada 2 orang, tidak perlu saya katakan orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak. Ada 2 orang dari mereka belajar gitu. Bagaimana menembak gitu. Supaya nanti hasilnya sama dia gitu. Sudah ditunggu pada hari hanya, ditentukan hari hanya nanti tanggal sekian. Jadi mereka itu ada 2 orang berlomba gitu. Tapi yang 1 orang itu, dia berpikir, waduh, gara-gara harta ini, saya harus melakukan yang seperti ini, tidak mungkin. Jadi dia menghadap sama notaris. Pak Notaris, kalaupun sudah ditentukan pada hari H, untuk menentukan harta ini sama siapa, saya tidak tega katanya. Karena itu adalah orang tua saya, walaupun hanya gambar gitu. Masa harus saya tembak itu mata orang tua saya? Tidak. Lebih bagus sama mereka berdua lah harta itu katanya. Saya tidak mau ikut dalam hal yang seperti itu. Jadi notarisnya jadi geleng-geleng kepala begitu. Wah, berarti kamu yang lebih mengasihi orang tua. Berarti sama kamulah ini harta. Dan dikatakan sama yang 2 orang, sudah jelas katanya, inilah yang lebih mengasihi orang tua itu. Oleh karena itu harta ini hanya sama dia saja katanya. Yang 2 lagi jadi diam juga. Padahal udah berlomba, udah melatih mereka itu bagaimana menembak itu. Pakai busur atau macam-macam. Tapi yang satu itulah, saya tidak tega. Itu walaupun hanya gambar, itu adalah orang tua saya katanya. Lebih bagus sama mereka harta itu. Nah saudara-saudara, itu adalah hikmat juga. Notaris itu juga mempunyai hikmat begitu. Nah bagaimana supaya kita dalam kehidupan ini dapat menghadirkan sebagai warga-warga jemaat yang memiliki hikmat. Tentu dengan perbuatan-perbuatan yang dikatakan oleh Yakobus ini, sehingga kita akan berbahagia dalam kehidupan ini, juga berbahagia pada kehidupan yang akan datang. Dan kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang nyata, bukan hanya selukan-selukan saja, tetapi melalui perbuatan-perbuatan yang nyata, kapan dan dimanapun kita berada, hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, Engkau telah menyapa kami, supaya kami belajar seperti umat-Mu Bapak di surga yang memiliki hikmat, dan yang selalu merendahkan diri dan menjadi pendamai, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kau berkati juga firman-Mu Bapak di surga, lebih membekali kami semuanya, supaya kami mampu melihat jauh ke depan, dan melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan semasa hidup di tengah-tengah dunia ini. Kau berkati semua program pelayanan jemaat-Mu di sini Bapak di surga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terus kami juga berdoa bagi para umat-Mu yang tengah di dalam suasana sakit, yang tahunan juga, yang dalam suasana kemalangan Bapak di surga, berita duka cita. Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga, supaya mereka mampu menghadapi kenyataan itu di dalam kesetiaannya, bahwa Tuhanlah yang selalu dipercayai menjadi sumber penghiburan dalam kehidupannya. Yang masih jauh dalam dambaannya juga dalam kehidupan ini, baik pekerjaan, baik juga pendidikan, maupun juga pasangan hidup maupun keluarga, kelahiran anak, Tuhan juga mewujudkan itu, lebih menyemangatinya, memberitakan kebesaran-Mu melalui kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak di surga, kami juga berdoa bagi orang yang tengah di dalam suasana sukacita Bapak di surga, yang berulang tahun kelahiran maupun juga dengan pernikahan, yang memperoleh rezeki dalam dunia pekerjaan, atau juga di dalam dunia jemaat-Mu Bapak di surga, pendidikan, dan berbagai hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya selalu bersukacita di dalam nama-Mu. Sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, kami tidak lupa juga Bapak di surga, supaya Tuhan juga menghadirkan pemimpin-pemimpin dan
wakil-wakil rakyat yang lebih berwibawa, yang memiliki wawasan yang luas Bapak di surga, nasionalis di tengah-tengah bangsa ini, supaya bangsa ini akan lebih maju lagi, dapat memberikan kontribusinya dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain untuk hari-hari yang akan datang. Banyak hal yang kami butuhkan Bapak di surga, yang Kau juga berkati para umat-Mu yang telah memberikan persembahan pribadi maupun juga keluarga, supaya ke depan dapat dilakukan pelayanan-pelayanan yang lebih memadai lagi dan menyentuh kehidupan banyak orang Bapak di surga. Engkau berkati semua kegiatan aktivitas kami, supaya dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan melalui persekutuan dan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan baik pribadi maupun keluarga, kapan dan dimanapun kami berada. Banyak hal yang kami butuhkan Bapak di surga, ajar kami untuk menuturkan kebutuhan pribadi maupun keluarga, tetapi pada akhirnya juga ajar kami untuk selalu menyatakan kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami, sehingga kami berbahagia di tengah-tengah dunia ini juga pada kehidupan yang akan datang. Amin. Kembali kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Yesus, Kau yang menjanjikan damai bagi umat.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.